Selamat sore, Prof. Ali. Kita ketemu lagi di sini. Kita kehadiran tamu yang luar biasa, sahabat kita dari Malaysia. Tapi nanti saya akan perkenalkan beliau. Apa yang menarik sehingga sahabat kita, saudara sepupu kita dari Malaysia perlu kita hadirkan ke sini. Nah, selamat sore teman-teman Maporina. Kita hari ini akan membahas tentang bagaimana tata kelola pertanian di Malaysia yang tentu saja kita lihat adalah saudara sepupu kita yang memiliki keunggulan juga dalam sektor pertanian. Apa bedanya dengan Indonesia? Nah, sebelum saya memperkenalkan Bapak Abdullah, belum profesor ya? Namanya Pak Abdullah, kami panggil beliau Pak Abdullah. Pak Abdullah ini adalah CEO dari Mada Corporation. Apa sih Mada Corporation? Nanti biar beliau yang menjelaskan dah. Dan bagaimana BUMN atau kebijakan politik di pemerintah Malaysia untuk mengejar ketahanan pangan negeri mereka, dan bagaimana Indonesia bisa belajar dari situ atau Malaysia belajar juga dari Indonesia sehingga kita memiliki komparatif indeks yang cukup bagus dan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia bisa semakin terjalin baik di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Jangan lupa saya selalu bersama dengan Profesor andalannya Maporina, Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia, Prof. Ali Zum. Selamat sore Pak Danang. Saya mau Prof. Ali dulu untuk menyampaikan apa ini Prof. Ali, kita punya bahan pembicaraan hari ini dan mengapa nih Pak Abdullah perlu kita hadirkan ke sini. Silakan Prof. Ali. Ya, yang saya pengen sampaikan adalah nomor satu, memikirkan bagaimana petani kita itu sejahtera. Kenapa petani Indonesia itu terlalu berat bebannya untuk dapat sejahtera? Sedangkan kalau kita jalan-jalan ke negeri tetangga, tampaknya negeri tetangga lebih enjoy dan petaninya itu walaupun tidak begitu banyak sebanyak Indonesia, tetapi saya rasa saya ke kampung-kampung itu rumahnya masing-masing punya mobil, sampai ke desa-desa itu juga petani punya mobil. Tampaknya di Malaysia petaninya lebih sejahtera. Ya, itu. Nah, artinya kan pendapatan mereka itu lebih mencukupi untuk kehidupannya daripada petani gurem di Indonesia gitu. Nah, itulah yang mungkin rahasia yang perlu kita kupas tentang pertanian dan bagaimana mensejahterakan petani itu sebagai sokok guru dari ketahanan pangan nasional. Oke, jadi Malaysia selama ini juga terlihat lebih unggul ya, baik lebih tinggi ketahanan pangan nasional data di ASEAN dan data di dunia nih ya. Dan bagaimana Indonesia akan belajar tentang itu ya? Ya, itulah bagaimana supaya kita itu meningkatkan indeks ketahanan pangan kita itu tidak di ranking 69. Saat ini Indonesia 69. Ranking 69. Apa kontradiksinya? Ya, penduduk kita nomor 4 di dunia, tapi ketahanan pangan kita nomor 69 gitu kan. Nah, jadi dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, tapi indeks ketahanan pangan kita 69, nomor 69. Nah, kalau Malaysia itu penduduknya seperempat Indonesia, ya kan? Tapi indeks ketahanan pangan itu jauh lebih tinggi, dia 10 besar kan? Di 10 besar? Ya. Luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang seperempatnya Indonesia, Malaysia memiliki indeks ketahanan pangan yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Itu, justru Malaysia itu nomor 2 atau berapa ya itu? Di ASEAN. Ya. Jadi something yang shocking buat kita ini ya, Indonesia dengan jumlah lahan yang sangat besar, 18.000 sekian pulau, dan semuanya hampir bisa dipakai untuk lahan pertanian. Tetapi di sektor indeks ketahanan pangan kita malah cukup rendah ya, di tataran menengah dunia nih 69. Benar Mas Danang. Jadi Malaysia itu sawahnya itu hanya 360-an ya, 60.000 atau hampir 400.000 ya, 360 atau 80 sekian ribu hektar seluruh Malaysia. Indonesia ini ya betul kan? Jumlahnya? Ya. Secara jumlah di Indonesia? Indonesia lahan sawahnya ada terakhir ya, yang 3-4 tahun yang lalu itu kan masih 8,7 juta hektar sawahnya. Tahun 2020-2023 ini itu lahan sawah kita itu menurun lebih dari 1 juta hektar. Setiap tahun? Dalam 5 tahun. 5 tahun kurang 5 tahun. Lahan sawah kita itu berkurang lebih dari 1 juta hektar karena sekarang dari 8,7 menjadi sekarang itu 7,3 kalau nggak salah juta hektar. Penurunannya. Jadi 5 tahun. Ya, dan sepertinya kok penurunan lahan ini tidak terkendali, dan yang kedua peningkatan sawahnya juga tidak terkendali, tidak maju-maju. Sedangkan sekarang ini Malaysia sudah menerapkan
program baru yang namanya PSBB. Pembukaan sawah berskala besar. Kalau di kita itu namanya food estate. Food estate di Indonesia. Dan di sana lebih PSBB. berhasil karena mekanisasi dan dilakukan secara intensif dan perencanaan yang bagus, terintegrasi antara teknologi, variety. Beliau Malaysia juga mencari variety yang unggul kan. Kemudian juga mekanisasinya serta insentif-insentif yang membuat para pelaku bisnis di pertanian ini bisa bertahan hidup bahkan maju. Itu. Nah, ini yang penting nih. Yang penting aktor-aktor petaninya bisa jauh lebih maju. Nah itu. Nah ini yang bagaimana pengalaman Malaysia ini kita gali deh. Udah melalui Cik Lah ini. Thank you, Bro. Beliau ini seperti ya dirutnya Bulog di Malaysia. Gitu ya? CEO. Wah, sebagai seorang CEO, Pak Abdullah, bagaimana Bapak bisa ceritakan kepada kita apa sih kebijakan pertanian di Malaysia sehingga ya kata Prof. Alizum tadi Malaysia selangkah lebih maju dari Indonesia nih dalam kesejahteraan petaninya. Ya, okay. Boleh cerita sedikit, Pak Abdullah? Baik, terima kasih kepada Pak Danang dari Maporina dan juga Prof. Ali, sahabat teman saya yang begitu akrab sekali di Indonesia, kerana menjemput untuk kita sama-sama pada petang ini untuk berbicara tentang satu tajuk yang pada saya sangat besar. Kalau di Malaysia itu di bawah pemerintahan kerajaan ini Bapa Anwar, itu kementerian itu sudah di rebrand semula. Sebelum ini Menteri Pertanian. Sebelum ini Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi sejak November tahun 2022 sudah dinamakan yang lebih segar. Apa namanya sekarang dalam bahasa Malaysianya itu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini yang kita nggak punya juga, Bro. Keterjaminan makanan. Keterjaminan makanan. Jadi Food security. Bulog sama pertanian jadi satu. Kalau di Indonesia Kementerian Pertanian dan ada Bulog di lembaga yang terpisah. Di Malaysia Kementerian Pertanian jadi dan Keterjaminan Makanan dan Keterjaminan Makan. Iya. Jadi saya sangat impress apabila dijemput. Cumanya maaf ya, saya ngomong ini berbicara dalam saya punya bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ini bahasa serantau. Dan sebelum itu saya rasa diri saya sangat kerdil. Karena di kiri kanan saya ini orangnya yang hebat-hebat, mantap. Jangan merendah. Dan kita menganggap Malaysia masih lagi menganggap Indonesia ini abang besar kita. Kita masih lagi adik yang mau belajar tentang banyak ilmu-ilmu pertanian yang ada di Indonesia. Jadi mungkin saya akan mula pembicaraan dengan berkongsikan pengalaman saya selama mengenali rakan-rakan di Indonesia. Jadi bila dilantik Menteri Pertanian yang baru, ini Bapa Muhammad bin Sabu. Pertama, lawatan kerja pertama Menteri, Bapa Menteri adalah ke Indonesia. Itu lawatan pertamanya. Perjalanan dinas beliau pertama kali ke Indonesia. Ke Indonesia, ke pusat penyelidikan. Apa di balik itu? Sebab kita masih lagi bergelut, masih lagi orang cakap cuba untuk mencari solusi kepada isu food security di Malaysia. Sebab kerajaan berbelanja dengan dana yang sangat besar untuk meningkatkan, untuk menghasilkan makanan yang cukup. Tapi keadaan realiti dari segi pencapaian itu masih lagi belum mencapai tahap yang sewajarnya. Kalau disebut tentang subsidi, memang di Malaysia itu begitu lumayan sekali subsidi yang besar untuk khusus pertanian. Untuk padi. Pertanian CQ padi itu Pak. Ya, itu sangat besar sekali. Hampir kalau saya bagi perbandingan dalam bentuk persen, subsidi itu sekitar lingkungan 61%. 61%. Itu adalah subsidi. Apa aja itu Pak subsidinya? Mungkin saya boleh sampaikan kalau kata dalam bentuk figur datanya itu. Kalau subsidi input ini pupuk sebatian itu per hektar kerajaan bagi sekitar 1,7. Ini saya sudah convert dalam rupiah. 1,7 juta. 1 juta per hektar.
Oh, per hektar. Urea sekitar Rp500.000. Pupuk. Ya, itu pengapuran NPK, urea, pengapuran itu apa ya? Kapur ya, Kapur itu Indonesia rupiah. Kalau itu pengapuran itu sekitar 3,6 juta per hektar. Meningkatkan pH. Ya. Karena tanahnya asam kan, cara meningkatkan pH. Kemudian budget tambahan NPK itu sekitar 1,1 juta per hektar. Itu input dalam bentuk racun itu apa? Pesticide. Lebih kurang 660,000 per hektar. Dan olahan tanah itu olahan tanah disubsidi juga? Diberi subsidi. Ya, berapa? 330,000 per hektar. Itu input pertanian. Untuk harga padi pula, kerajaan bagi subsidi sebanyak 6 juta. Nah, itu subsidi output, Pak. Output. Ini perlu didetailkan subsidi output Prof, ya. Sebentar, kita jadi panen dikasih 6 juta. Berapa jumlah total subsidi per hektar digabungkan semua itu? Oh, ini kalau mau harus pakai kalkulator. Bisa 16 juta, Pak. Oke, tunggu. Kami pengen melihat di Indonesia situasi seperti apa, Prof? Subsidi dari teman-teman di Malaysia tadi kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Jadi ada beberapa sektor, justru sampai olahan pun disubsidi. Pupuk dan segala macam tadi ya. Nah, di Indonesia apa yang terjadi, Prof? Di Indonesia tampaknya jauh dari yang diharapkan petani, karena subsidinya itu juga sering tidak sampai, dan itu pun berupa subsidi pupuk, pembelian pupuk. Bahkan sekarang ini mengenaskan sekali, per hektar itu hanya dapat berapa puluh kilo itu subsidi pupuk ya. Dan nilainya tidak sebanding dengan pupuk subsidi. Jadi ya tidak sebanding dengan jerih payah dan pengorbanan petani sebagai pejuang pangan Indonesia. Kalau di Malaysia tadi, saya lihat pupuk aja ada yang 3,7, kemudian urea, NPK dan sebagainya itu sudah 5 jutaan, berarti sudah 8 juta plus nanti subsidi. Belum subsidi benih juga kan? Subsidi bibit. Bibit berapa? Benih. Itu per kilo sekitar 3.300. Rp3.300 per kilo. Nah, kebutuhan bibit di sana besar, Pak. 1 hektar itu perlu itu sekitar 140 kilo ya? Sekitar per hektarnya. 1 hektarnya, karena dia di Malaysia menggunakan sistem tabur. Nah, tapi dengan subsidi per kilonya 3.300, kali aja 130 berapa ratus ribu kan di benihnya. Di kita hampir saya katakan walaupun ada tapi tidak merata dan sangat kecil. Dan semua lebih banyak di effortnya jerih payah petani lah untuk harus menyiapkan. Racun pun disubsidi. Pestisida. Racun itu pestisida. Cuma Pak Danang, secara sejujurnya, bila bicara tentang subsidi ini nampak lumayan kan? Tapi apa yang lebih merisaukan saya, bila melihat keadaan ini, kebergantungan itu terlampau kuat kepada subsidi, akhirnya kita mengurangkan mandiri. Mengurangi kemandirian pengusaha kita. Saya cukup happy, cukup gembira sekali bila melihat Indonesia ini pengusahanya sangat sangat kuat. Pengusaha itu petani, Pak. Jadi petani di Malaysia itu bukan sebagai buruh tani, tetapi dicas atau dihargai sebagai pengusaha. Disebut pengusaha. Ini yang menarik nih rekan-rekan. Beda ya? Beda. Petani di Indonesia lebih dikenal sebagai petani individual atau pekerja di pertanian dianggap pekerja atau milik tetangga. Gitu kurang lebih. Tidak disebut sebagai pengusaha, Prof ya? Bukan disebut pengusaha. Padahal sebetulnya petani itu juga pengusaha karena dia pengusaha yang punya lahan, punya ini. Cuman tidak dihargai sebagai pengusaha. Itu. Karena perlakuannya terhadap petani bukan perlakuan sebagai pengusaha di Indonesia. Nah, apa yang unik di situ, Pak Abdullah? Yang unik dari teman-teman petani di pengusaha pertanian di Malaysia. Di rata-rata pengusaha di Malaysia itu dia punya average pengusaha umur usianya sekitar 60. Maksudnya ini sudah tua, sudah lanjut. Dan begitu kecil sekali peratusan persen ini orang-orang muda. Berapa yang muda? Mungkin sekitar 20-25% orang muda. Itu pun pengusaha yang terlibat sebagai dia panggil service provider. Service provider ini dia mengusahakan drone untuk pakai teknologi. Untuk semprot ya pada bagian. Untuk penyemprotan hama. Ya, untuk hama, untuk bibit. Sudah cukup maju ya. Sudah lebih maju, drone ya.
Mungkin, pupuk, tapi masih lagi hasilnya belum rata ya. Belum tinggi hasilnya. Belum tinggi. Ya. Tapi saya melihat bahawa masih lagi perlu ada usaha-usaha untuk membawa orang-orang muda bersama-sama. Sebab umur 60-an ni agak susah. Kalau dibandingkan orang 60-an di Malaysia dengan 60-an di Indonesia itu beda, Pak. Kalau di Indonesia 60 itu masih lagi ganteng masih lagi top. Giat-giatnya. Ya, kalau di Malaysia ini ada kencing manis, ada penyakit darah tinggi dan sebagainya. Jadi itu sama di Indonesia juga sama lah. Ya. Dan apa yang lebih khawatir di peringkat pemerintah itu, kerana kita punya penghasilan domestik padi itu belum mencapai SSL 100%. Belum mencapai swasembada. Belum mencapai swasembada. Ya, sufficient level tu kita masih lagi belum capai, sekitar 65%, 70%. Oh gitu. Selebihnya itu udah bagus dong. Sampai 60 sampai 70%. Ya, kalau di Indonesia sudah 100%. Comparing tu. Ya. Jadi maksudnya kita belum mencapai itu kedaulatan makanan yang 100%. Tercapai. Belum. But Indonesia is below that 60. Oh really? According to data from Prof. Tapi kita sekarang cuba insya-Allah menggerak ke arah supaya SSL dalam tempoh 2025 meningkat sehingga 75 ataupun 80%. Nah, itulah yang dilakukan upaya Menteri Pertanian kemarin berkunjung ke Indonesia. Coba Prof boleh cerita lebih banyak tuh. Prof tahu itu tentang kehadiran kunjungan Menteri Pertanian Malaysia ke Indonesia. Pertama sih saya semangat yang bagus ya dari pemerintah Malaysia sekarang yang bercita-cita, bahkan banyak headline dari berita-beritanya online maupun di newsletternya itu bahwa tidak lama lagi Malaysia akan self-sufficient, bahkan ekspor beras. Suatu tekad yang luar biasa dari pemerintahan Pak Anwar Ibrahim ini dengan Menteri Bapak Ahmad Sabu, sampai beliau juga mengejar teknologi apa rahasianya di Indonesia itu produktivitasnya tinggi. Datang ke tempat laboratorium yang kita punya di P4B di Cinangka Serang itu dan menemukan itu, dan itulah kemudian mau diadop dan dikloning untuk percepatan swasembadanya Malaysia yang diterapkan di dalam semua aspek dalam kebijakan yang terpadu, termasuk di dalam pembukaan lahan barunya yang disebut SSB, PSBB, pembukaan sawah berskala besar. Kalau di kita namanya food estate, pembukaan food estate-nya. Hanya bedanya di sana, bedanya di sana dipersiapkan secara komprehensif dan integratif sistemnya, mulai dari hulu. Apa yang diberikan pemerintah atau kerajaan kepada petaninya, apa lahan, pembukaan lahan, fasilitas bukan lahan full pemerintah. Kemudian juga sistem penanaman dilakukan menggunakan cara modern, karena tadi sama seperti di Indonesia ya. Indonesia ini yang milenial atau di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun itu yang berterjun dari angkatan kerja pertanian yang 12,5% dari jumlah penduduk kita ini, itu 15%-nya itu yang milenial. Kemudian yang sisanya 85% sama seperti Malaysia Udur. Tetapi di Malaysia sudah dimulai gerakan mekanisasi, gerakan smart farming dan menggunakan cara-cara yang lebih ini. Nyatanya drone sudah menjadi gerakan untuk bahkan sekarang itu di lahannya Mada yang 130 hektar itu yang menggunakan drone untuk pupuk, untuk menyemprot hama. Tinggal klik minta ini. Nah, di Indonesia belum ada. Semua masih petani-petani yang kecil yang tidak punya modal juga dan tidak dibantu pemerintah untuk seperti itu. Subsidi kita tidak ada loh untuk pestisida, untuk pupuk hanya kecil, apalagi pengolahan tanah tidak ada. Subsidi di pengolahan tanah Indonesia tidak punya? Tidak ada, tidak ada. Hanya pupuk benih. Ya, kemudian subsidi di kita bahkan di Malaysia kan tadi 6 juta sekian rupiah itu sudah dioput. Jadi petani nggak usah berpikir produksinya meningkat aja, itu sudah dapat tambahan hasil panen. Andai kan zero panen, itu sudah dapat 6 juta. Nah, kalau panen harga wajib dibeli pemerintah kan? Nah, pemerintah, jadi di sana ada keterjaminan petani hasil panennya tidak ditelantarkan atau pada saat panen raya
di kita seringnya terlantar petani untuk mendapatkan harga yang bagus. Ada permainan tengkulak dan sebagainya, tidak yang melindungi. Di Malaysia itu wajib dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah ya. 4 juta. Berapa? 4 juta per metric ton. 4 juta. Berapa ringgit per ini? 1.200 ringgit. 1.200 ringgit atau ya sama seperti kita itu HPP Pak. HPP. Harga pokok pembelian. Harga pokok panen ya. Harga pembelian HPP, harga pembelian pemerintah. Bukan di harga eceran tertinggi kan ya? Bukan, HPP kita kan 5.000. Yang kemarin baru saja kan tahun kemarin baru ditingkatkan dari 4.250 ditingkatkan Pak Jokowi jadi 5.000. Nah, tetapi di sana juga sama. Kalau saya hitung HPP-nya sama. HPP di Indonesia dalam rupiahnya. Tetapi ada yang menarik di Malaysia. Apa tuh? 1 hektar petani mendapatkan subsidi 6 juta. Berapa tadi kalau dirupiahkan? Kalau kata subsidi harga padi 1,1 juta. Ya. Jadi subsidi untuk harga padinya. Untuk harga output. Di hulu nih. Di hulu. Hilir nih. Subsidi panen. Jadi sudah dapat harga pokok ini dijamin pemerintah, tambah berapa kilo lu dapat? Ini tak tambah ini. Kalau mereka dapat 6 ton, berarti dapatnya udah jadi hampir 9 juta. Nah, kalau rata-rata 5 ton, ya dapatnya 6 juta sekian, 6 juta setengah tambahannya. Jadi dari 6 juta itu kalau kita hitung selama 3 bulan, kan berarti sudah ada 2 juta ya yang diberikan pemerintah untuk biaya hidup udah cukup bagi keluarga petani di Indonesia. Kalau garis kemiskinan kita itu hanya 700.000 per household. Per bulan ya. Nah, ini sudah lebih dari sejahtera. Sudah tidak ada lagi kemiskinan kalau disubsidi seperti ini di Indonesia. Apa yang terjadi di Republik kita? Karena jumlah penduduk petani kita mungkin jauh lebih besar daripada di sana ya, sehingga Indonesia mungkin tidak cukup mampu untuk memberikan subsidi di proses hilirnya itu, Prof. Kalau saya sih bukan bicara masalah banyaknya, tapi komparasi keadilan penyebaran ekonomi ya. Komparasinya begini, proporsional lah ya. Proporsional begini, kalau petaninya hanya sekian persen dari jumlah penduduk, berarti kan dia yang bekerja untuk menyiapkan makanan. Nah, supaya cukup makanan, maka proporsionalnya dia mendapatkan kehidupan yang layak itu wajar. Walaupun kenapa kalau di Indonesia itu banyak ya, karena memang lahannya 7 juta, ya toh? 7,3 juta. Itu andai kan dibagi kepada per hektarnya, ini kan subsidinya kan per hektar. Ya kan? Malaysia juga per hektar. Mereka punya rasio lahan. Kalau kita 7 juta, di Malaysia itu sekitar setengah juta. Ya kan memang penduduknya kan dia 30 juta. Juga cuman lebih kecil lah, 1/5. Hampir 10 lah, 270 dengan 30 lah. 30, kita 30 berapa? Juta. 30 juta? 30 juta. Seberapa? Nah, ya itu kan wajar dong. Nah, kalau kita menjadi besar di memberikan subsidi petani ya karena memang kebutuhan untuk penduduknya besar. Jadi rasio petani yang membackup atau akan menyediakan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya memang harus banyak. Kan itu. Oleh karena itu kalau musim dia harus banyak. Karena efeknya apa? Keamanan dan kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, kemudian juga rakyat seluruh Indonesia bisa makan. Di situ. Menarik ya. Kita belum pernah terpikir. Belum. Ya, masih dianggap bahwa pertanian itu memberikan subsidi sekian banyak, katakanlah 1 tahunnya berapa triliun, misalkan dari subsidi pupuk aja, kita kan kelihatan besar kan, sekitar 31 triliun. Lah dari 7 juta hektar misalkan ya, kan nggak ada apa-apanya dibanding dengan tadi. Dengan 300 terlihat besar, tapi begitu dibagi dengan jumlah juta hektar jadi terlihat kecil. Lah kalau kecil, ini untuk mendapatkan dituntut rakyat untuk memberikan harga makan pada ini dengan harga yang rendah atau harga yang standar rendah. Ya otomatis dia harus menjadi korban, harus berkorban, mengorbankan ibarat itu bergotong royong memberikan makan bagi negara. Ya. Itu rakyat petani bergotong royong kasih makan negara. Nah ini tanggung jawab pemerintah. Tapi konteks berpikirnya kalau begitu ya tidak berkeadilan dong, Prof. Di kalangan kelompok menengah ke atas mereka bisa membeli beras dengan murah karena menekan harga subsidi kepada petani yang tetap akan kurang sejahtera. Nah ini yang menjadi perlu kesadaran kita selalu diputar balikkan. Kenapa? Kalau Malaysia harga beras ditekan murah karena petani sudah sejahtera, nggak apa-apa. That's the point. Kalau di Indonesia
harga beras ditekan murah, maka yang terjadi adalah pedagang atau tengkulak itu akan menekan harga petani. Petani nggak dapat subsidi, ya mati, terisap darahnya. Makanya lama-lama saya yakin yang menyebabkan turunnya sawah di Indonesia 1 juta hektar dalam waktu itu karena itu. Karena merasa petani pertama dizolimi, tidak adil, dihisap terus oleh tenaga dan keringatnya, dan tidak dibuat sejahtera. Ya tinggal udahlah silahkan aja lahanku, pakai yang lain nggak apa-apa, jadi petani itu nggak ada untungnya, kan begitu. Nah ini kemudian diganti dengan milenial kan. Oke, saya menyambut baik milenial ini karena apa? Saya berharap milenial ini menguasai lahan dengan rasio satu petani milenial dalam kelompok misalkan, satu kelompok 5 orang, tapi dia bisa mengelola 50 hektar, kan keren Pak, itu pendapatannya jadi masuk, sejahtera, itu yang solusi kedepannya begitu. Karena apa? Pemerintah nggak mampu memberikan solusi per hektarnya kepada petani-petani kecil yang dianggapnya, wah itu petani gurum dan sebagainya. Kalau di Malaysia nggak menganggap seperti itu, petani itu adalah merupakan sokok guru ketahanan nasional sebagai penyokong kedaulatan pangan atau kecukupan pangan. Oleh karena itu yang namanya pangan itu bukan sebagai komoditas ekonomi yang harus dihitung untung rugi, tetapi sebagai komoditas strategis dan politik. Hidup mati suatu bangsa, berapapun harganya harus ada. Mesti kita berpikir seperti itu. Berbeda sekali ya. Visinya seperti itu. Kita kan visinya kan hanya di jargon, bukan di implementasi. Jargon kita kuat, Pancasila, kemandirian pangan, berdikari, narasi kita kuat. Narasi kita kuat. Tetapi implementasi faktanya kan jauh api dari panggang. Makasih Prof, ini sangat mencerahkan ini. Jadi komoditas strategik kita tidak dikelola secara strategik nasional ya. Buktinya di tingkat grassroots para petani kita juga masih menderita gitu ya. Tapi kita melayani kalau kalangan menengah ke atas. Saya tunggu dulu Prof, Pak Abdullah tunggu dulu, kita break sebentar 5 menit. Sobat Mapurina di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, saya masih bersama dengan Prof Ali Zoom yang luar biasa selalu menginspirasi kita, dan beliau mengajak teman beliau dari Malaysia, CEO Mada Corporation yang sangat luar biasa bisa membantu pertanian dan ketahanan pangan di Malaysia. Beliau sebutkan ketahanan pangan di Malaysia itu udah hampir menjangkau 60-70% dari target. Dan konteks pemerintahan Malaysia saat ini sudah menjadi satu prestasi yang luar biasa yang barangkali Indonesia perlu juga mencontoh atau belajar ya dari bagaimana Malaysia bisa mengejar ketertinggalan mereka dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya kepada Pak Abdullah nih, sebagai CEO Mada Corps itu termasuk juga mengelola lahan ya? Bagaimana itu? Sebenarnya pemerintah Malaysia bila melihat kepada industri padi sekitar selepas kemerdekaan itu agak begitu rendah sekali dari produktivitas sawah padi. Kemudian direalisasikan satu agensi badan yang ditubuhkan di bawah Parlimen untuk mengelola satu jelapang padi yang paling penting di Malaysia, yaitu MADA. MADA ini nama panjangnya Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Muda. Pakai kata-kata muda? Muda, ya. Muda itu Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Singkatannya MADA. Ya. Short formnya MADA. Jadi MADA ini memiliki keluasan pertanian ini sekitar 130,000 hektar. 130,000 hektar. Ya. BUMN ya. Dan ini adalah keluasan tanah sebanyak 130,000 hektar ini menyumbang kepada 40% beras dalam negeri. Jadi MADA ini telah ditubuhkan untuk mengakomodasi, melihat, memantau pertanian industri padi di kawasan di dalam MADA lah. Jadi keberadaan kewujudan MADA ini sangat penting, dan MADA akhirnya menubuhkan satu syarikat dipanggil apa itu JLC lah kalau di Malaysia, BUMN. Ya, MADA Corp. Jadi kami ini sebuah entiti bisnes yang berfungsi untuk melihat peluang-peluang perniagaan dalam pertanian di kawasan MADA, khusus sektor pertanian. Iya, beras. Hanya beras.
sektor pertanian yang lain tidak? Misalnya kelapa sawit atau kita hanya khusus kepada industri padi. Mungkin dari segi ini baja, pupuk, fertilizer, racun, pesticide dan ada lagi lah. Pak Abdullah tahu nggak mengapa khusus hanya masalah beras? Ada tujuan apa yang mau dikejar oleh Malaysia untuk sebab kita masih lagi agak ketinggalan dari segi pencapaian orang kata yield, ini productivity beras, dan keadaan ini sangat merisaukan. Dan tambahan lagi sekarang ni India selaku negara pengeksport pun sudah stop hentikan ekspor hingga kan di Amerika itu berlakunya belian secara panik beras. Jadi tidak dapat kita harus memikirkan bagaimana cara kaedah untuk kita berjaya menghasilkan kecukupan makanan di Malaysia. Jadi sebab tu kita selalu kunjung ke Indonesia dan kami sangat kagum, terkesima dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Prof Ali dan kita cuba untuk meniru. Mungkin dari segi teknologi bagaimana variety itu dapat diperkenalkan yang hebat, yang mana benih dia punya padi itu dapat menghasilkan hasil yang tinggi dan cepat panen. Lebih cepat panen. Sebab untuk makluman Pak Andang di Malaysia masih lagi penghasilan padi itu sekitar 2 kali setahun. Masih 2 kali setahun. Masih 2 kali setahun berbandingkan Indonesia sudah 3 kali setahun. Mungkin 4 kali ada sebagian tempat. Nanti dengan inovasinya Prof bisa menjangkau 4 kali setahun itu. Sebab itu Bapa Perdana Menteri di Malaysia dia baru-baru ini dia mengumumkan untuk ke arah penanaman padi 5 kali 2 tahun. 5 kali dalam 2 tahun. 2 tahun. Jadi mungkin dengan tambahan cycle tanaman padi ini dapat meningkatkan lagi produktiviti padi. Nanti akan bicara tentang recovery lahan ini, Prof. Tapi Mada Corp itu sendiri dilahirkan tahun berapa? Kita dibentuk pada tahun 1975. Sudah lama ya. Dan kita punya shareholder tu di kalangan ini kelompok padi petani di kawasan Mada ini. Dan kita dibantu sedikit oleh kerajaan dengan diberi kontrak-kontrak untuk pembekalan input pertanian, pembekalan bibit padi dan juga pupuk. Ini baja. 5 tahun terakhir apa kira-kira yang terobosan prestasi achievement dari Mada di 5 tahun terakhir? Kita masih lagi mengekalkan sebagai wilayah ataupun badan yang mengeluarkan ataupun menghasilkan padi yang pada kualiti yang unggul Kalau di Malaysia itu dia ada sekitar 10 jelapang. Mada itu salah satu jelapang. Jelapang itu hamparan sawah yang luas. Jelapang lahan ya. Kalau yang paling besar itu lahan jelapang Mada lah. Jadi ada lagi 9 lahan yang tapi sekitar 20,000, 10,000, 5,000. Mada sendiri memiliki area jelapang terbesar 130,000 dan juga bilangan pengusaha itu sekitar, para petani sekitar 53,000. Sebentar. Mada 59,000 atau 53? Sekitar 50,000 lebih lah. 53,000. Mada memiliki lahan yang terbesar dan di situ dilibatkan petani atau pengusaha pertanian kurang lebih dari 130,000 hektar itu. Betul. Oleh 53,000 petani atau pengusaha pertanian. Sebab dana kerajaan itu untuk irigasi, untuk kata apa itu? Untuk pembinaan irigasi, untuk penyaluran dana apa semua itu melalui Mada. Jadi Mada ni ibarat wakil pemerintah lah yang ditugas diberi fungsi untuk memastikan hasil padi di kawasan di dalam Malaysia ini mencukupi. Jadi peranan Mada ini sangat besar lah. Strategis ya. Begitu strategis dan purata pengeluaran padi seluruh Malaysia ini antara 5,5 mungkin sekitar 6 metrik tan per hektar. Jauh Indonesia meninggalkan Malaysia. Katanya sudah 7, mungkin di kawasan pusat Pak Ali sendiri sudah 10-11 metrik tan per hektar. Sudah melihat sendiri sebab itu saya bicara sama Pak Menteri. Terus Pak Menteri kata kita harus pergi melihat sendiri bagaimana maju
industri padi di Indonesia. Oke. Ya tapi itu masih di sebagian wilayah kecil ya, belum merata ke seluruh Indonesia ya. Ini yang sedang diperjuangkan oleh Mapurina agar capaian bagus yang di tempat uji coba yang Prof Ali itu bisa diakomodasi atau diimplementasikan di wilayah di seluruh Indonesia. Benar. Tapi yang menarik nih Prof Ali dari penjelasan Pak Abdullah tadi, Malaysia ini cukup impresif dalam perkembangan 5 tahun terakhir ya, dengan sistem tata kelola terbaru dan istilahnya mengkorporatisasikan para pengusaha pertanian itu di dalam wadah-wadah yang tadi salah satunya bernama Mada Corps itu. Tapi kita juga mesti belajar bahwa Vietnam, Thailand, India itu juga penghasil padi beras yang cukup bagus yang meninggalkan Malaysia dan Indonesia. Dan ada politik internasional yang sekarang India dan Vietnam mengumumkan bahwa mereka tidak akan ekspor stop ekspor. Nah, Indonesia akan kelabakan nanti karena sebagian besar dari nilai impor beras Indonesia kan berasal dari Vietnam, India dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu contoh bagaimana kita mesti mereformasi politik pertanian di Indonesia. Prof Ali, kira-kira apa yang bisa kita petik pembelajaran dari saudara kita di Malaysia ini? Memang berimbang ya, ada beberapa hal secara productivity Indonesia di sebagian tempat lebih unggul dan secara klausul korporatisasi petani di Malaysia tampak lebih unggul secara manajemen. Gimana Prof? Bisa kasih share? Betul, setuju sekali ya. Indonesia dalam pertanian mandirinya itu, petani itu sebenarnya sudah sangat maju ya. Kita dari produktivitasnya sudah jauh lebih tinggi daripada Malaysia maupun Thailand. Secara produktiviti per hektar. Tapi kalau secara rata-rata enggak, tapi dari sisi teknologi, capaian teknologi kita itu unggul. Hanya kebijakan yang namanya gerakannya ini yang lambat. Nah ini kalau kita lihat ya, mana ada di Indonesia itu BUMN yang seperti Mada. BUMN yang memiliki lahan 130.000 hektar, mengelola petani, memikirkan nasibnya, dan menjadi bagian yang vital atau strategis dalam negara. Gitu. Contoh, jadi Mada ini seperti Bulog tetapi berbasis memiliki lahan 130.000 hektar. Bedanya sama Bulog apa? Kalau Bulog mengandalkan cadangan pangannya itu dari impor. Kalau mohon maaf, walaupun ada ini tapi belum terbukti lah, belum ada yang proven ya. Tapi kalau di Malaysia cadangan pangannya mengandalkan dari produksi BUMN-nya itu sendiri, dia memiliki lahan itu. Bayangkan penduduknya sedikit. Ada BUMN yang ditugasi untuk wajib 130.000 hektar itu dikelola menjadi supporting pangan nasional. Nah, jadi petani dalam hal yang terlibat di dalamnya sebagai pengusaha petani di dalamnya 130 hektar itu ngerasa nyaman, punya induk. Di kita petani nggak punya bapak, nggak punya induk. Ya, tim piatu lah. Iya, terjun bebas. Mohon maaf, saya ngomong ini persepsi saya loh ya, kalau salah ya mohon maaf. Tapi persepsi saya seperti itu. Kalau kita ojo dibanding-bandingin kasarnya, kenyataan bandingannya seperti itu. Dan di situ kayak Mada itu sebagai tempat penyaluran yang resmi terhadap petaninya, mempersiapkan petaninya terhadap mau pembangunan irigasinya, pemberian inputnya, kemudian subsidi outputnya, kemudian teknologinya, bibitnya. Nah, ini salah satu yang menjadi tanggung jawab Mada itu, sehingga berusaha agar produksinya masih 4 ton, di bawah 5 ton itu melonjak. Sehingga itu pun menterinya rela melakukan belajar berkunjung ke tempat laboratorium kami yang kecil di Banten yang hanya di lahan 60 hektar itu, dan di situ langsung bisa membuat kebijakan ini yang perlu diimplementasikan. Ini yang perlu menjadikan gerakan. Kalau di kita beda, sudah ada yang bagus, masih panjang pertimbangannya untuk menjadi implementasi satu kebijakan yang benar, yang baik bagi petani. Ini faktanya, fakta kan? Ya, nah, Mas Dana kan dulu juga dari ombudsman, tentu bisa menilai cara-cara kebijakan yang sebagai ketua ombudsman dulu kan, cara kebijakan, cara mengambil keputusan yang demi hajat hidup orang banyak itu bagaimana harusnya kan gitu. Nah di situ, jadi, nah kita perlu belajar yang namanya korporasi petani itu sudah terjadi di Mada, itu. Nah di Indonesia ini baru wacana, belum ada. Coba tunjukkan satu yang sudah ada korporasi skala 10.000 hektar aja, nggak usah sampai 100.000 hektar. Dari konteks policy tentang korporatisasi petani ini juga implementasinya masih kita pertanyakan ya? Ya masih jauh, api dari panggang masih. Apalagi 1 juta hektar food SD. Mana buktinya yang ditanami, itu aja yang jadi kan gitu. Nah dalam
dalam hal ketahanan pangan itu juga harus dikelola food estate. Kalau food estate itu, kalau pandangan saya ya, justru petani inilah yang pertama perlu ditingkatkan dulu kan jumlahnya banyak. Karena itu begitu berhasil membangun kesejahteraan petani, negara, pemerintah berhasil memberantas kemiskinan. Itu, satu itu. Mari kita buat food estate dalam rangka apa? Mari kita bangun cadangan pangan nasional yang tidak berbasis pada impor, tapi berbasis pada produksi yang disupport dari kemampuan bumi, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia ini. Kita punya jutaan hektar, kenapa nggak itu jadi cadangan pangan nasional? Kalau kelebihan dari food estate sebagai cadangan pangan nasional yang mungkin kita cadangan pangan nasional 3 juta ton, kita bisa tembus katakanlah 8 juta, ya 5 juta kita ekspor. Kita kerjasama dengan Malaysia, dengan yang negara yang lain yang membutuhkan kan? Malaysia mau belajar bagaimana melakukan jumping productivity dan meniru cara-cara petani di Indonesia seperti benih yang unggul, teknologi pupuk yang efisien, yang organik, yang bisa menjaga lahannya. Kalau tadi setahun 2 kali, sekarang bagaimana 3 kali, berarti kan harus ada proses penyehatan, lompatan teknologi agar tanah itu menjadi daya dukung yang tidak rusak, menjadi daya dukung prosesnya tidak rusak. Maka Maporina ini punya peran penting, punya peran strategis untuk memberikan inputan masukan bagaimana cara organik ini yang akan menjamin sustainability productivity yang tinggi itu. Nah, kalau kita sudah ada teknologi mikrobagugel nggak khawatir, walaupun setahun 4 kali dijamin tanah itu nggak akan kehabisan bahan organik. Dan unsurnya tidak hilang karena ada mikroba yang berfungsi sebagai reproduksi renewable fertilizer, organic fertilizer bagi tanaman. Organic fertilizer. Iya, itu renewable. Organic fertilizer itu renewable. Chemical fertilizer itu non renewable. Jadi kalau tambangnya habis ya sudah stop. Tapi yang renewable gimana? Kalau pabriknya tutup ya stop. Pabrik urea tutup stop. Tapi kalau mikrob yang kita berikan kemudian organik yang kita berikan di dalamnya itu bisa menjadi pabrik pupuk hidup, biofabrication fertilizer di dalam ini, kita akan bisa mendeklar membuat kaya di lahan petani atau menjadikan petani kaya di lahan sendiri. Nah, gitu. Karena apa? Efisien di penggunaan pupuk, tidak terlalu tergantung dengan pupuk ini. Ya, kita prihatin juga dengan pupuk, subsidi pupuk kita loh, yang begitu besar. Besar ya? Lah yang mendapat manfaat itu siapa sih? Coba Bro, eksplorasi lagi. Siapa sih yang menerima untung lebih banyak daripada? Ya tentu pengusaha pupuk. Pengusaha pupuknya itu yang pengusaha yang memproduksi pupuk, yang mensupport bahan baku pupuk. Itu BUMN juga, Bro. Iya. Nah itu, lah sekarang sebetulnya kan subsidi pupuk itu kan filosofinya kan untuk kesejahteraan petani, bukan betul kan? Untuk meringankan itu. Nah kalau itu lebih banyak di sana, lah petaninya dapat apa? Itu kan? Jadi ada sebagian kecil. Ada kontradiksi juga ya kalau BUMN yang punya public obligation untuk menyejahterakan petani terkait misalnya penyediaan pupuk dan bibit, tapi yang sejahtera malah pejabat-pejabatnya gitu. Jadi ini kontradiktif juga ya. Nah, ini yang bicara mantan ketua Ombudsman loh ya. Loh, nyatanya gitu. Kalau saya sih mengiyakan aja, menyetujui aja. Terus sekarang siapa sih pejabat BUMN yang hidup di garis kemiskinan kan nggak ada, ya kan? Ya begitu. Nah, makanya ini perlu suatu kembali lagi kepada kesadaran nurani dan hati kepada bangsa kita ini. Sebetulnya yang kita mau bangun itu kesejahteraan siapa sih? Itu loh. Filosofi yang paling bagus nih. Sebenarnya kalau mana nih? Kesejahteraan rakyat ya lebih banyak itu harus subsidi atau apa yang disampaikan seperti di Malaysia itu nyampe pada rakyat. Kalau yang kita mau sejahterakan adalah korporasi, ya cukup lakukan seperti ini terus sampai selamanya. Kan begitu. Korporasi di hulu, pengusaha pupuknya atau industri pupuknya dan pengusaha bibitnya kan gitu. Mungkin kita perlu petani, perlu mentaksonomi lebih detail lagi. Dari BUMN petani pupuk, BUMN penyedia pupuk atau benih, terus kemudian itu divisi marketingnya apakah langsung ke petani atau melalui distributor swasta. Panjang. Kita pikir nih kan, rentetannya panjang banget itu Prof. Panjang dan pengajuannya juga panjang. Untuk mendapatkannya pun juga rumit. Pakai kartu, orang yang nggak biasa ke bank juga harus nunggu ke sana, kemudian juga belum tentu sehari itu langsung dapat pupuk ya. Tiba-tiba pupuknya nggak ada, akhirnya kan nggak jadi ke sawah, akhirnya jadi nganggur kan. Gara-gara produk subsidi. Nah itu salah satu kenyataan, tetapi juga bisa dibantah kan gitu. Ya namanya negara demokrasi ya. Boleh-boleh saja nanti kita hadirkan
pendengar yang melihat podcast kita yang barangkali memiliki analisa yang berbeda ya kita hadirkan di sini kan. Jadi tadi kelemahan kita harus mengakui ya kalau ada salah yang ikut salah itu. Ya kita sebagai negara besar nggak punya BUMN yang memproduksi pangan dalam negeri. Semua adalah BUMN yang memproduksi paket input bantuan. Kemudian kita paket juga input, contoh Prof. Ya, paket input pupuk. Pupuk. Ada beberapa industri pupuk yang tergabung dalam PPI. Benih. Ada beberapa industri benih yang ini mau Sangyang, SAS dan sebagainya itu. Tapi faktanya hidup apa tidak? Lahannya berapa yang dimiliki? Kecil kan, cuma 3.500, 4.000 hektar. Tidak akan memadai untuk mencukupi 7,3 juta hektar. Tidak ada apa-apanya. Itu loh. Nah, dibanding salah satu BUMN itu ada 9 di sana. Di sini Madakop ada berapa itu? 130.000. 130.000. Nah, ini 3.000 aja. Kayak raketo. Yang besar apa yang besar itu loh. Ya kan? Menarik ya. Nah, terus bagaimana pembelian terhadap memberikan pelayanan kepada petani yang prima kan tidak nempak juga akhirnya. Inovasi benih juga tidak berjalan dengan baik. Yang berjalan malah di pinggiran-pinggiran itu yang seliweran. Kemudian pengontrolan tepat subsidinya juga tidak kena. Kenapa? Karena di dalam paket input yang itu melalui tender dan sebagainya yang kemudian juga larinya kemana-mana. Itu kan? Itu jadi prihatin juga. Nggak nyampe kepada petani. Yang lebih tepat itu ya tadi kalau mau bantu udah seandainya itu subsidi pupuk itu dialihkan kepada subsidi output, orang itu akan berkreatif sendiri membangun industri pupuk sendiri masyarakat atau pengusaha itu. Dan dalam rangka apa? Mengejar petani dapat output yang tinggi. Output tinggi, insentifnya bisa tinggi. Kalau subsidinya subsidi di output. Akhirnya apa? Negara tengah-tengah aja tinggal ngitung berapa subsidi outputnya lah. Itulah yang produksi dalam negeri yang real gitu loh. Jadi masyarakat bisa dibebaskan dari masalah-masalah subsidi input yang terlalu besar itu tadi di sektor pupuk atau bibit ya. Jadi mereka bisa berkreasi sendiri. Tidak usah tergantung pada pupuk hasil BUMN ini nih. Pupuk, tapi ada pupuk swasta juga ada. Kan ada swasta juga. Jadi semua industri pertanian itu akan bergairah. Maju ya. Kenapa bergairah? Ya petaninya bergairah. Petani yang maju itu pasti membutuhkan input yang banyak. Pupuk, benih, pestisida, kemudian peralatan-peralatan mekanisasi, modul dan sebagainya. Mereka bisa beli kok. Kenapa? Karena dia bisa jual padinya untung gitu loh. Benar. Dan dari bagaimana konsep pemikirannya untuk mensubsidi di hilir itu di hasil produksi? Bagaimana bisa dibayangkan secara kasat mata? Sederhana Pak, nggak usah pakai ilmu akademisi university juga selesai itu. Kalau ada gula ada semut, gitu. Kan begitu. Gulanya ditaruh di ujung, maka semut ini akan datang untuk membangun yang di ujung ini kan. Ujung ini adalah hasil yield, hasil panen, yang itu akan menjadi cadangan pangan negara maupun kecukupan pangan negara kan gitu. Pangan masyarakat kan. Nah kalau pemerintahan masyarakat ini yang kemudian diperhatikan di insentif, orang beramai-ramai mulai dari hulu ke hulunya itu membangun agar menghasilkan 1 juta kilo, kemudian miliaran kilogram beras kan begitu. Dalam rangka kenapa? Kalau saya menghasilkan 1 kilo, biaya produksi saya itu katakanlah 3.800, tapi pemerintah masih tambah 2.000 menjadi ini, ya kan? Saya sudah dapat untung dari hadiah yang diberikan oleh pemerintah yang namanya subsidi itu, tapi tidak menghilangkan kewajiban untuk menyediakan 1 kilo, 2 kilo yang dia akan dapat kan begitu, adil kan, fair. Benar. Saya kira itu. Tinggal ngitung, kalau subsidinya sekian ratus triliun, berarti muncul padi yang dihasilkan pemerintah sekian puluh ribu atau sekian puluh juta ton, kan begitu selesai kan? Lebih simpel ya. Lebih simpel. Tapi mungkin pemerintah juga perlu meregulasi tentang produksi pupuknya, tapi tanpa perlu terlalu heavy pada subsidinya. Industri pupuk pasti akan bangkit toh. Karena apa? Ada demand. Demandnya siapa? Penanam. Lahan dan penanam. Kalau lahan kemudian dari 7,3 ini kemudian melonjak menjadi 10 juta, berarti kan ada tambahan 3 juta kan? Berapa kebutuhan pupuknya?
akan otomatis terserap ya. Otomatis terserap. Yang kemudian berapa industri ya untuk dibangun agar kecukupan tambahan 3 juta hektar lahan baru yang di ini. Karena apa? Kalau itu insentifnya menarik, maka tidak usah dipaksa-paksain, nggak usah di program-program itu, lahan itu akan dibuka menjadi lahan pangan. Lahan-lahan sawit yang nggak bisa ditanami padi. Contoh di Vietnam, di saat pemerintah memberikan perlakuan yang baik terhadap beras, kebijakannya di badan pangan, maka secara otomatis kebun-kebun karetnya yang pada waktu itu harganya nggak ada, walaupun dia udah tanam 3-5 tahun, ditebang jadikan sawah. Dibutuh irigasi, air dinaikkan. Saya saksi di situ, memberikan diskusi dengan Limfit Group itu, Limfit Bank. Itu juga ya. Nah itu Dirut Limfit Bank pernah kesini ke Indonesia, Mr. Hui itu. Dia belajar di Malaysia juga. Dan dia ke Indonesia, ngajak saya ke sana, tolong saya diberikan advice. Advice pertanyaan seperti ini. Lah dalam waktu tidak begitu lama dia jadi eksportir. Nah ini sebentar lagi Malaysia. Vietnam, sebentar lagi Malaysia. Itu. Kita memberikan besar nih mesti memikirkan politik ketahanan pangan yang lebih progresif ke depan ya. Jangan business as usual nih. Kita nggak akan maju-maju nih caranya gini nih. Yang rasional aja. Kalau bagi saya ya. Yang rasional aja, kebutuhan di depan mata itu adalah kebutuhan perut. Nah, harga pangan akan selalu meningkat. Kenapa? Karena harga pupuk di negara-negara yang terjadi krisis masalah perang ini tidak jadi murah lagi. Dan itu pasti ada bisnis kan. Artinya macetnya impor, atau contoh misalkan di stopnya impor ekspor beras dari India maupun Vietnam, maka membuat industri lokal ini akan bergeliat memanfaatkan itu. Kenapa? Tidak ada pilihan lain kalau tidak memproduksi sendiri kan gitu. Ada pilihan lain nggak negara lain? Udah stop. Mau ngirim ke Malaysia nggak mau, mau ngirim ke Indonesia nggak mau. Indonesia masih mengharapkan gitu. Ya keburuan rakyatnya lapar. Kalau rakyatnya lapar, terjadi ini revolusi sosial itu. Dan rusak pemerintahan. Revolusi sosial. Bagaimana di tingkat MADA? Karena MADA sebagai MADA Corp itu adalah perwakilan pemerintah dalam rangka memberikan distribusi subsidi kepada petani. Bagaimana itu mereka mengkoleksi atau memanajemen distribusi subsidi itu dari pupuk, lahan, pestiside, dan mungkin juga mengarah ke organik saat ini kan? Ya, untuk mengelola sekitar 130,000 hektar itu, MADA sudah memiliki pekerja karyawan yang di semua peringkat, dari peringkat pengurusan, pegawai, agronomis, sehingga kan yang paling bawah itu pun sekitar kita total pegawai anggota itu sekitar 1.500 orang. Oh, pegawai di MADA itu sendiri. 1.500 orang itu dibagi-bagikan manajemen ikut wilayah. Ada 4 wilayah. Oh, dibagi ke dalam 4 wilayah besar. Iya. Dan satu wilayah itu dia dibagi pula kepada kelompok-kelompok kecil yang dikenali sebagai PPK. PPK ini Pertubuhan Peladang Kawasan. Pertubuhan Peladang Kawasan. Jadi ini satu badan kecil yang mana dianggotai oleh kayak PPL lah itu. PPL ya, saya enggak faham juga. Itu di kalangan wakil-wakil petani di dalam PPK itu. Jadi maksudnya wilayah-wilayah itu dibahagi, MADA itu dibahagikan kepada 4 wilayah. 4 wilayah itu dipecah lagi kepada 27 pertubuhan kecil dan dipecahkan lagi kepada unit-unit kecil. Ini tujuannya untuk memastikan penurunan dana subsidi ini menyeluruh sampai secara efisien. Jadi ini antara. Jadi itu petugas-petugas itu adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN? Itu pegawai negeri. Dan kita membantu dari segi untuk menyalurkan ini bahan input pertanian. PPL. Jadi kayak penyuluh lapangan lah ya. Pendamping, penyuluh yang pejabat fungsional. Advisor. To advise untuk menjadi supervisor. Dia ada di kalangan mereka ini adalah dia panggil pegawai pengembangan, expansion officer. Dan ada juga agronomis yang membantu untuk memberi khidmat nasihat. Itu penyuluh penyuluh di Indonesia. Dan ada di level ini yang di peringkat teknis. Yang membantu dari sudut irigasi, bagaimana mau pembentukan jadual untuk bilanya mau mula tanaman, bila air akan dilepaskan. Jadi ini semua duduk di bawah satu tanggungjawab MADA sebagai satu badan
yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah. Jadi satu pintu di kita bisa pecah. Ini PU bagian ngurusi ini. Kadang nggak sesuai kebutuhan untuk irigasinya kapan bangunnya, asal masing-masing jalan sesuai target penyerapan anggaran aja. Kalau di sini satu pintu yang ngurusi pertanian ini, sehingga dia tahu bisa merencanakan sesuai kapan diperlukan dan jenisnya apa. Itu sudah. Jadi Mada juga memiliki anggaran dari negara untuk menjalankan itu. Sudah tentu. Kita ada. Oh, ini juga dari negara, Pak. Prof. Ya. Menarik. Kita berbeda ya. Kalau di Indonesia itu dia ada pemerintahan negeri, dia ada gubernur, apa semua kan. Kalau di Indonesia itu kementerian yang bersifat kritikal, contoh makanan ini terus kepada pemerintah. Langsung pada. Jadi tidak didelegasi kepada pemerintah daerah. Tidak. Itu hanya kalau pemerintah daerah ataupun kerajaan negeri itu hanya sekitar lingkungan urusan tanah, urusan agama, urusan yang kecil-kecil. Tapi urusan yang melibatkan perkara-perkara yang kritikal nasional ini terus kepada pusat. Oh, ini yang menarik, Prof. Satu politik kebijakan yang berbeda yang dipakai oleh Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Ya, kita tidak tahu mana yang lebih benar, mana yang salah. Tapi perlu kita pikirkan dalam rangka reformasi kebijakan pertanian, Prof. Ya, seperti bagaimana kita tahu bahwa para penyuluh pertanian kita sekarang kehilangan ibu dan bapak gitu karena lahirnya Undang-Undang 23 2014 kan. Jadi mereka tidak punya lagi wadah di atasnya sehingga mereka menjadi liar. Kalau Prof kemarin bilang itu bicara mereka menjadi petugas administratif pencatat pertanian gitu, bukan penyuluh ahli di pertanian. Nah, Prof ini melihat bagaimana Malaysia, saudara serumpun kita ini melakukan reformasi kebijakan pertanian dan dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, Prof. Apa yang bisa Prof simpulkan tuh? Ya kalau ada yang baik kita harus mau belajar, ya toh, dan kita bisa mengadop. Nah kalau kita salah ya kita perbaiki, itu aja. Legowo banget loh, Bro. Kalau salah kemudian ngotot nggak mau diperbaiki, kapan jadinya akan berubah kan gitu. Masa harus terjadi revolusi dulu baru berubah kan begitu? Kan nggak enak itu loh, benar nggak? Gitu. Nah ya seperti itu. Artinya ya kita harus kalau yang katakanlah pembuat undang-undang itu harus juga punya jam terbang, punya apa itu sebagai pelaku atau memahami pelaku kebutuhan pertanian sesungguhnya, jangan berdasarkan andai-andai atau asumsi ya. Kalau asumsi itu kan munculnya ramalan-ramalan itu ya, angka-angka ramalan yang prediksi itu. Tetapi pada suatu faktual di lapangan, terjun di lapangan, dipelajari, kemudian kita rubah. Oh kesalahan kita di sini kita perbaiki. Kenapa kok yang baik seperti misalkan kita punya teknologi Migu, kemudian kita punya padi Trisakti yang juga unggul, bahkan itu menjadi buat orang negara lain iri, tapi kita tidak legowo untuk segera ini menjadi alat atau senjata untuk mensejahterakan petani. Itu kan sayang. Kita akhirnya sebetulnya di dalam hasil-hasil inovasi kita udah maju, tapi dalam implementasi kita tidak maju, ya manfaatnya tidak begitu besar bagi kemajuan pembangunan. Bahkan mungkin malah bisa membuat maju di negara lain begitu. Itu yang menjadi kita prihatin itu. Satu lagi, Bro, terkait dengan policy atau perintah Pak Presiden Jokowi waktu itu tentang korporatisasi petani, Bro. Dan itu ditugaskan kepada Menteri Pertanian yang mungkin saat ini juga lebih sibuk di urusan lain sehingga masalah korporatisasi petani ini agak tertinggal menurut pengamatan kami ya, orang awam ya. Prof ada koreksi gimana, ada evaluasi gimana soal itu, Bro? Ya nggak ada undang-undang, nggak ada aturannya yang tegas. Masih statement aja ya. Statement aja. Jadi mana bisa dijadikan ibaratnya itu sebagai penekan atau semacam mewajibkan, istilahnya apa itu? Pressure menjadi kewajiban bagi para pelaksana teknis departemen atau kementerian teknis yang terlibat atau yang harus melaksanakan kan begitu. Aturannya tidak ada kok. Itu kemudian apa yang diberikan kemudian dengan korporasi seperti itu dapat apa untungnya, kemudian bagaimana langkahnya juga tidak ada. Itu undang-undangnya juga ini. Jadi siapa yang mau ditekan atau kalau tidak melaksanakan ini mendapatkan sanksi, nggak ada. Itu loh. Ya bisa jalan apa enggak kalau nggak ada seperti itu. Kalau nggak ada reward and punishment itu mana ada yang bisa jalan, Pak? Benar nggak? Sangat benar. Dan kita juga nggak lihat saya bicara secara logika aja loh. Nggak usah pakai yang terlalu jelimet konsep A, B, C sampai Z gitu.
just do it. Sampai sekarang juga. Karena pendekatan saya pendekatan sistem. Tapi secara perintah presiden kan itu muncul banyak sekali di publik ya tentang korporatisasi petani. Di Malaysia petani disebut sebagai pengusaha individu. Cuma kalau kita lihatlah, kalau saya tak tahu di Indonesia bagaimana. Kalau di Malaysia itu, kalau ditanya kamu jumpa pengusaha itu kamu kerja apa? Dia akan bilang tak kerja apa-apa, cuma sekadar usahakan tani. Dia masih lagi ada satu pemikiran bahawa bertani itu juga satu kerja satu profesi. Kebanggaan. Jadi saya rasa itu harus diubah mindsetting itu. Sebab itu kerajaan yang sekarang yang terbaru sebenarnya dalam tempoh 2 tahun ini kerajaan sedang memperkenalkan itu dia panggil perlindungan OBS. OBS ini orang bekerja sendiri. Maksudnya kalau kerja di kantor itu sudah ada diinsurans kan pekerja benar. Maksudnya pekerja itu diinsurans kan. Tapi orang yang bekerja sendiri, bekerja sebagai pengusaha ini tidak dilindungi. Kadang-kadang ada accident, kecelakaan di benda di sawah padi. Jadi kecelakaan mungkin cedera, tapi tidak dilindungi. Itu sangat tidak fair kan? Jadi kerajaan telah mengambil satu inisiatif. Sekarang pengusaha itu telah diinsurankan, dilindungi. Jadi itu biaya insurans terhadap petani atau pengusaha itu siapa yang menanggung? Pekerja sendiri. Pemerintah. Pemerintah tanggung 80%, 20% 80% ditanggung pemerintah, 20% hanya dibayar 20% sendiri. Apa manfaatnya? Sekiranya berlaku kecederaan sama ada di kecelakaan di tempat kerja ataupun dalam perjalanan mau pergi ke lahan akan dilindungi, maksudnya dia akan kalau kata ini dia akan dapat saraan diri dia setiap bulan sekitar 2 juta 3 juta sebulan. Setiap bulan dapat 2 juta. Sekiranya dia sudah cedera. Tidak boleh lagi bekerja, tak mampu lagi untuk bekerja. Jika dia mengalami kecelakaan kerja, para petani ini dapat subsidi dari pemerintah kurang lebih 2-3 juta setiap bulan. Dia tidak perlu melakukan iuran seperti Indonesia BPJS. Iuran itu dipanggil itu yang saya cakap tadi 20%. 20%-nya aja. Yang selebihnya kerajaan biayai. Tapi 20% itu kan ketika terjadi kecelakaan, ketika dia mengalami kecelakaan. Ya, maksudnya kalau dia bayar caruman, kita panggil caruman, 20% itu sekitar lebih RM50. Kali dengan 3.000 mungkin RM50 150.000 setahun. Wah, si masyarakat petani berapa? Masyarakat petani kalau kata di kawasan 150.000 itu siapa yang bayar? Ini petani yang bayar. Petani. Per tahun, Prof. Setahun. Ya, sebulan kan cuma 15 juta. Ya, selebihnya kerajaan biayai. Iya kan? 150.000 setahun dibayar oleh petani sebagai iuran kecelakaan kerja. Nah, seperti BPJS kita lah. Ya kan? BPJS kan tiap bulan ya? Kita tiap bulan. Nah, ini proses pengambilannya teknis saja. Tapi itu menarik karena kalau mereka mengalami kecelakaan kerja menuju ke sawah misalnya 2 juta dapat per bulan 3 juta per bulan selama dia tidak bisa bekerja. Dan pengobatan kan diambil dari 80% itu tadi. Ini saya rasa satu inisiatif yang bagus. Ini berlaku kapan? Ini sekitar 2 tahun yang 2 tahun terakhir ini best practice juga, Prof. Dan itu yang akan mendorong orang mau bertahan di sebagai petani. Ya, ini sebagai satu insentif untuk orang menjadi petani. Kalau tidak orang rasa macam wah ini bahaya nih, ini tidak ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa kecelakaan, bagaimana mau untuk survive untuk keluarga untuk ini. Berbeda kalau kerja di kantor itu kan majikan ditanggung oleh majikan sebagian. Tapi kalau petani kan bekerja sendiri ya, istilahnya BS. Orang bekerja sendiri. Nah, di Indonesia mungkin BPJS ketenagakerjaan mandiri itu mungkin yang individual itu apa namanya? BPJS itu kan hanya kecelakaan pada waktu berobat kan. Tetapi per bulan kalau dia celaka dapat ya seperti pensiun. Nah, 2 juta seperti pensiun betul. Ini seperti pensiun coba. Menarik ya. Beda jauh. Itu hanya nanti mengcover berapa persen dari pengobatan. Kalau BPJS kan kita terjadi kesalahan kerja kemudian berobatnya bisa dikurangi atau tidak ini. Nah, tetapi kalau sudah terlanjur cacat kayak gitu, tiap bulan siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih itu? Lah ini kan dapat pensiun dari kita perlu memahami bahawa para petani ini pengusaha ini juga
dikategorikan sebagai frontliner. Ini apa panggil kalau waktu COVID itu kan frontliner itu doktor, itu apa polis, tentera. Jadi kita pun sebagai frontliner. Nah ini yang namanya memuliakan petani seperti ini. Harusnya begitu kan? Kita. Betul, setuju. Di sana petani dimuliakan. Di Indonesia petani ditelantarkan. Ya enggak lah Pak Danang Konco, masa petani ditelantarkan. Tapi memang masih terabaikan. Tidak sengaja terabaikan gitu. Nyatanya juga kemiskinan di tingkat petani juga makin tinggi. 80% lebih. Ya. Dan ini kan berbahaya dalam struktur kesejahteraan sosial, keamanan sosial. Tapi kalau kita lihat lah, kalau realiti hari ini ya, Pak Ali, maaf lah saya cakap, golongan petani itu ditekan untuk memberi, orang kata apa, kehidupan makanan kepada golongan yang besar, golongan yang sepatutnya golongan minoriti ini dilindungi, kan, diberi bantuan, diberi perhatian. Tapi sekarang ini berbeda, sangat berbeda. Golongan ini ditekan, di harga padi itu dikawal, kan, semata-mata untuk memberi manfaat kepada golongan yang sudah sedia kaya. Jadi ini satu keadaan yang tidak cantik, dan istilah ekonomi itu disebut sebagai kesenjangan ekonomi. Ya. Berapa harga beras di sana? Kalau di Malaysia dia begini, Pak Nang. Kita ada satu, dia disebut sebagai harga kawalan. Kerajaan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya harga kawalan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras RM2.60. Sekitar RM8,600 per kilo. Itu harga di tingkat petani atau di tingkat toko? Itu harga pasaran di toko. Pasar, okay. Kalau beras import tu, kita panggil beras premium tu sekitar RM3.20, mungkin sekitar RM10,000, RM11,000 per kilo. Jadi ini dipantau oleh kerajaan. Tidak dibenarkan harga melepasi tinggi daripada RM8,600. Nah, tapi bisa dilaksanakan di sana kan? Bisa, tak ada masalah. Nah, tak ada masalah kan? Bagaimana di Indonesia? Kita punya harga 14 ribuan. Nah, itulah yang kemudian dibanding-bandingke di dalam politik maupun di dalam apa itu orang-orang pebisnis di lapangan. Indonesia ini harga beras adalah termasuk tertinggi di dunia kan begitu? Di ASEAN ya. Di ASEAN ya, di dunia lah itu. Itu. Nah, ya, walaupun di apa itu Jepang juga termasuk tinggi ya, malah paling tinggi. Singapura juga mahal ya. Oke, kita bicara Indonesia. Sebagai negara produsen. Ya. Nah, itu Indonesia berasnya adalah harga tertinggi, sehingga lebih untung impor daripada memproduksi. Kan begitu? Ya. Nah, tidak melihat bahwa Malaysia bisa membuat harga murah seperti itu karena tidak ada cost yang dikeluarkan oleh petani untuk memproduksi beras, memproduksi padi. Ya. Kenapa? 100% more than bahan termasuk produksi, tenaga kerja pengolahan tanah, itu kalau kita hitung secara kalkulasi matematis, itu sudah di cover atau disubsidi oleh pemerintah semua. Artinya tidak ada pengorbanan petani untuk mengeluarkan cost input maupun ini bahkan operationnya sudah di cover. Andai kan itu nggak dibayar, panen nggak dibayar pun petani masih happy. Kenapa? Di outputnya dapat subsidi lagi plus subsidi lagi sekitar, karena hasilnya 5 ton, 6,5 juta per hektar. Jadi setara dengan per hektar 6,5 juta, dapat 6,5 juta aja sudah cukup. Harga padinya nggak usah diandaikan itu istilahnya kalau bahasanya apa itu ya anak kecil lah ya. Ya udah Pak, ini pokoknya aku membuat seperti ini, semua sampean yang ini saya membuat sudah dapat duitnya. Nanti begitu udah jadi, mana hadiahnya? Ya kan? Udah nggak mikir jualnya ya? Ya udah nggak usah mikir jual, mau dijual dengan harga 1.000 perak sekilo pun. Itu tidak ada ruginya petani. Lah petani di Indonesia seperti itu. Ya bangkrut semua karena inputnya sempat ditanggung petani kok. Itu loh. Jadi jangan dibanding-bandingkan harga murah itu karena memang sudah dijamin pemerintah untung. Lah di Indonesia dibuat harga beras murah dijamin petani buntung. Kan gitu aja. Kenapa nggak ada yang diberikan yang lain didapat petani? Subsidi tidak ada. Itu fakta. Jadi jangan bicara negara lain bisa murah, kita mahal, maka petani ini inefisien. Inefisien di mana? Petani udah kerja keras. Yang inefisien itu tidak ada subsidinya, gitu loh. Karena di kita nggak ada subsidi untuk itu. Bayangkan, coba saya hitung tadi, 9 juta
input yang sudah. Kalau saya budidaya padi Trisakti butuh kebutuhan biaya di luar lahan itu paling sekitar 14 juta. 14 juta itu 50% adalah input agro input, 50% operational input, operational cost. Inputnya kalau 16 berarti sudah 8 kan? Ya, 8 jutaan. Kemudian operasional udah tersubsidi juga. Lah terus misalkan harganya mau dibayar berapa kalau semua saya tanggung? Ya nggak bisa kalau misalnya dimurah-murah kayak harga apa itu HPP padi itu. Itu logikanya nggak usah pakai kuliah universitas. Itu kan dagang biasa. Ini analisa seorang profesor memang panas sekali ya. Ya memang kita perlu mereformasi bagaimana bentuk kebijakan politik pertanian di Indonesia ya. Kita juga tidak boleh kalah dengan negara lain. Sama seperti halnya bagaimana Malaysia melakukan banyak inovasi di dalam konteks kebijakan atau politik pertanian sehingga mereka bisa memuliakan para petaninya dan menganggap petani adalah garda terdepan bangsa untuk memberikan makan pada seluruh penduduk Malaysia. Ya memang penduduk Malaysia lebih sedikit lah, 40 jutaan. 30 juta sekian lah. Tapi Indonesia 280-an juta yang memang harus dipenuhi oleh sektor pertanian, mengingat negara-negara tetangga sudah dalam waktu dekat, tinggal hitungan bulan, 2-3 bulan ke depan mereka tidak akan lagi punya politik ekspor pangan ke negara lain, termasuk akan dilakukan oleh India dan Vietnam. Dan Indonesia nanti impor dari mana kalau ketercukupan beras kita tidak memadai untuk mengamankan stok pangan kita. Nah ini adalah polemik yang luar biasa yang harus kita atasi, maka kita tunggu keberanian pemerintah di sisa tahun Presiden Jokowi ini untuk mereformasi politik pangan kita dan presiden baru. Presiden baru, ya, kita belum tahu nanti ini Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies ya, karena kita lihat 3 dari beliau ini juga tidak pernah berbicara tentang ketahanan pangan. Jadi kita mau lihat komen beliau soal potensi bahaya Republik Indonesia terkait dengan ketahanan pangan. Ingat, rakyat yang miskin akan menimbulkan masalah sosial yang sangat besar bagi kestabilan politik dan pemerintah kita. Maka terima kasih sekali Pak Abdullah atas kehadiran Bapak dan memberikan inspirasi yang luar biasa hari ini. Pak Andang ke Malaysia. Dengan senang hati. Saya dengan senang hati saya akan saya sebut tadi kalau di Malaysia ini podcast sebegini agak bebas ya. Bebas. Satu, yang kedua agak sukar untuk lihat yang berbicara tentang isu rakyat. Kebanyakan berbicara isu politik. Sebab itu yang lebih mendapat tumpuan berbanding isu pertanian. Benar, terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih Pak Andang. Kami doakan juga Mada Corps akan sukses mengkawal dalam tahun-tahun ke depan bagaimana ketahanan pangan di Malaysia bisa dicapai. Kami akan apresiasi hal itu dan tentu saja kami juga berharap Prof. Ali Zoom ini juga berhasil melahirkan inovasi-inovasi yang terpakai, yang terimplementasikan nih Prof. Nah ini kan kalau kita pemerintah tidak senang mengadopsi temuan-temuan yang luar biasa ini. Nah, closing statement Prof di 2 menit terakhir Prof. Ya kita sudah paham dari diskusi kita ini ada yang salah mismanagement di dalam pembangunan pertanian secara makro kita. Sehingga itu harus diperbaiki. Jika kita mau berpihak kepada rakyat dan kemiskinan kita itu kita prihatin mau berantas, maka sektor pertanian ini perlu kembali lagi direvitalisasi, diberdayakan. Dan keperpihakan pada rakyat identik dengan keperpihakan pada kaum lemah, kaum duafa, kaum miskin, yaitu di petani. Nah, saya berharap agar segera pemerintah ini melakukan revitalisasi sektor pertanian dengan berbagai macam terobosan kebijakan maupun terobosan insentif atau implementasinya yang tidak tepat sasaran mulai diperbaiki agar tepat sasaran. Kemudian ya tidak efisien mulai diefisienkan. Yang tidak punya hati mulai diisi hatinya. Karena sesungguhnya petani ini adalah garda terdepan dari hidupnya bangsa. Betul. Ya. Nah, garda terdepan stabilitas keamanan suatu negara. Ya. Garda terdepan dari segala keluh kesah kehidupan rakyat kecil. Di masa Covid siapa yang bisa yang lebih tahan kemudian yang tidak mengeluh? Pertanian, karena kita bisa mencukupi. Tetapi setelah lepas dari segala masa derita,
janganlah petani ditinggal, kualat. Ini bener nih. Kualat nanti. Kualat. Kata orang saya kualat. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa. Oke, teman-teman Mapurina, ini adalah edisi yang luar biasa dari podcastnya Mapurina. Saya punya harapan nih, suatu saat anak-anak petani ketika mereka daftar di universitas, mereka bilang, saya anak petani, saya mampu bayar UKT, uang kuliah tunggal, tidak perlu disubsidi oleh universitas.